Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Rahma, yang kedua ada Lisa Heprianti, dan yang ketiga ada Citra Lestari. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami tentang tipe-tipe kepemimpinan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Kasinyo Harto, MAG, dan Dr. Muhammad Isnaini, MPD. Pendahuluan, tipe kepemimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin sangat mempengaruhi dalam sebuah organisasi yang dipimpinnya. Oleh karena itu, tipe pemimpin yang harus dapat diketahui supaya mengetahui kelebihan dan kelemahan seorang pemimpin. Tipe kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin tentu berbeda-beda pada setiap divisi yang ada di setiap organisasi. Adanya perbedaan tersebut harus ditangani dengan tipe kepemimpinan yang sesuai dengan lingkungan pekerjaannya. Tipe-tipe kepemimpinan dapat menjadi bahan pertimbangan yang berguna untuk diterapkan oleh seorang pemimpin dalam memimpin. Metode penelitian. Pada penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan deskriptif atau dengan metode penelitian yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi berupa data secara akurat dan sistematis mengenai suatu fakta di lapangan dengan sebuah objek pembahasan yang terkait. Penelitian ini bersifat pendekatan studi pustaka atau library research dengan proses pengumpulan data dilakukan dengan mengklasifikasikan data pustaka baik berupa buku, jurnal, ataupun manuskripsi. Adapun langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu membaca, mencatat, lalu mengolah data yang telah diambil. Pada bab selanjutnya kita akan membahas tentang teori. Secara garis besar pada makalah ini terdapat 2 teori. Yang pertama yaitu teori tentang kepemimpinan dan yang kedua yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan terbagi menjadi beberapa macam teori, diantaranya yang pertama yaitu teori genetik. Teori ini berpendapat bahwa pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk. Teori ini dapat saja terjadi karena seseorang dilahirkan telah menjadi pemimpin yang memiliki potensi dan bakat untuk memimpin. Nah, kemudian jika seseorang telah menjadi pemimpin, kemudian keturunannya itu juga dapat meneruskan menjadi pemimpin. Jadi seperti itu pengertian pada teori genetik ini. Dan yang kedua yaitu teori sifat. Teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Nah, teori ini yaitu teori sifat. Teori sifat itu ketika pemimpin itu memiliki sifat yang tegas, kemudian dapat melakukan hal-hal yang membuat kepemimpinannya itu mencapai perubahan, dia akan pantas untuk menjadi seorang. Yang selanjutnya yaitu tentang teori perilaku. Teori ini berpendapat bahwa pemimpin sangat tergantung pada perilaku yang melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori kontingensi atau disebut dengan teori situasional. Teori ini merupakan respon atau reaksi yang timbul berfokus pada pendapat bahwa dalam menghadapi situasi yang berbeda,
memerlukan perilaku atau gaya kepemimpinan yang berbeda pula. Materi selanjutnya yaitu tentang tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi bawahan atau pengikutnya. Tipe kepemimpinan yang pertama yaitu pemimpin otoraktik. Pemimpin yang tergolong otoraktik memiliki serangkaian karakter yang biasanya dipandang sebagai karakter yang negatif, atau seorang pemimpin yang memiliki sifat egois, yaitu kepemimpinan laissez-faire atau masa bodoh. Kepemimpinan laissez-faire ini merupakan kebalikan dari kepemimpinan otoraktik. Sifat laissez-faire seolah-olah tidak nampak karena tipe kepemimpinan ini memberikan kebebasan secara penuh kepada anggota atau bawahannya. Seorang pemimpin yang memiliki sifat laissez-faire ini berpendapat bahwa ketika semua itu dikerjakan secara bersama atau secara membagi rata, itu akan cepat selesai. Jadi inilah tipe kepemimpinan laissez-faire atau kepemimpinan yang masa bodoh. Selanjutnya yaitu kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis bertindak bahwa pemikiran aktivitas dalam organisasi tidak akan berjalan lancar apabila berbagai masalah yang timbul diputuskan secara bersama antara pemimpin dan bawahannya. Jadi untuk teori ini semua itu akan dibagi rata. Pemimpin itu akan menempati tugasnya sebagai seorang pemimpin dan lalu bawahannya itu sebagai bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Selanjutnya yaitu kepemimpinan tipe kepemimpinan yang karismatik. Tipe kepemimpinan karismatik ini pada dasarnya merupakan kepemimpinan yang didasari pada karisma seseorang. Karisma seseorang akan mempengaruhi orang lain. Orang yang memiliki karisma memiliki karakteristik khusus, yaitu daya tarik yang sangat memikat sehingga memperoleh pengikut yang sangat banyak. Selanjutnya yaitu kepemimpinan militeristik. Pemimpin yang bertipe militeristik ialah pemimpin yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Di antaranya, dalam menggerakkan bawahan, lebih sering menggunakan sistem pemerintah, senang bergantung kepada pangkat dan jabatan, senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang sangat tinggi, sukar menerima kritik dan saran, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Tipe kepemimpinan ada banyak sekali. Jadi untuk memposisikan bagaimana kita menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki beberapa tipe-tipe pemimpinan yang pas diterapkan pada bagian-bagian di dalam organisasi yang kita pimpin. Tipe-tipe kepemimpinan dalam artikel kami ini ada 5, yaitu tipe kepemimpinan otoraktik, tipe kepemimpinan demokratis, tipe kepemimpinan laissez-faire, tipe kepemimpinan militeristik, dan tipe kepemimpinan karakteristik. Yang pertama ialah tipe kepemimpinan otoraktik. Tipe kepemimpinan otoraktik ini adalah tipe kepemimpinan yang tergolong otoraktik, yaitu memiliki serangkaian karakter yang biasanya dipandang sebagai karakter yang negatif atau seorang pemimpin yang memiliki sifat egois. Dengan memiliki sifat egois, pemimpin otoraktik melihat perannya sebagai sumber segala sesuatu dalam kehidupan organisasional. Nah,
Tipe kepemimpinan ini adalah tipe kepemimpinan yang sifatnya merupakan sebagai penggerak dan penguasa kelompok. Kewajiban bawahan hanyalah mengikuti dan menjalankan, tidak boleh membantah atau mengajukan saran. Jadi di tipe kepemimpinan otoraktik ini pelaksanaan kepemimpinannya ialah pemimpin bertindak sebagai penguasa sebagai segala tindakan dan keputusan atas suatu masalah dengan kehendak pemimpin. Yang kedua adalah tipe kepemimpinan laissez-faire atau tipe kepemimpinan masa bodoh. Tipe kepemimpinan laissez-faire ini adalah tipe kepemimpinan yang kebalikan dari tipe kepemimpinan otoraktik tadi. Sifat kepemimpinan laissez-faire seolah-olah tidak nampak sebab tipe ini seorang pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada para anggota atau bawahannya dalam melaksanakan tugasnya. Terlihat jelas bahwa tipe kepemimpinan ini menggambarkan pemimpin yang tidak mau berpikir keras. Tipe kepemimpinan ini seperti ini biasanya akan menimbulkan rasa kurang memiliki terhadap lembaga atau organisasi mereka. Yang ketiga adalah tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan ini berlandaskan bahwa pemikiran aktivitas dalam organisasi akan dapat berjalan dengan lancar apabila berbagai masalah yang timbul diputuskan bersama antara pemimpin dan bawahannya. Tipe kepemimpinan ini terlihat antara atasan terhadap bawahan sama-sama bekerja sama mulai dari pekerjaan sampai evaluasi yang dilakukan. Setiap pemimpin mengambil keputusan dan kebijakannya akan selalu mendiskusikan dengan bawahannya. Yang keempat adalah tipe kepemimpinan karismatik. Tipe kepemimpinan ini pada dasarnya merupakan kepemimpinan yang didasarkan pada karisma seseorang. Karisma seseorang akan mempengaruhi orang lain. Seseorang yang memiliki karismatik memiliki karakteristik khusus, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar. Dan yang terakhir, yang kelima, ialah tipe kepemimpinan militeristik. Tipe kepemimpinan ini ialah tipe kepemimpinan yang memiliki sifat-sifat ialah yang pertama dalam menggerakkan bawahannya lebih sering menggunakan sistem perintah. Yang kedua, senang bergantung kepada pangkat dan jabatan. Yang ketiga, senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan. Yang keempat, menuntut disiplin yang tinggi. Dan yang terakhir, suka menerima kritik dari bawahannya. Nah, biasanya tipe kepemimpinan militeristik ini senang menggemari upacara untuk berbagai keadaan. Kesimpulannya, tipe kepemimpinan merupakan pola perilaku yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi bawahan atau pengikutnya. Keberhasilan atau kegagalan sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinannya. Oleh karena itu, tipe-tipe kepemimpinan ini dapat menjadi pertimbangan yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin untuk diterapkan di tempat ia memimpin. Hal tersebut tentunya juga harus sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dari tempat yang dipimpin oleh seorang pemimpin itu sendiri. Ada beberapa tipe kepemimpinan yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin untuk diterapkan di tempat ia memimpin. Tipe-tipe kepemimpinannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tipe kepemimpinan otoraktik. Kedua, tipe kepemimpinan laissez-faire. Yang ketiga, tipe kepemimpinan demokratis. Yang keempat, tipe kepemimpinan karismatik. Dan yang kelima, tipe kepemimpinan militeristik. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.